Industri, Pak Ardiansa dari HSC Konstruksi Manajemen, ada yang mahasiswa juga ada ini, oke. Good, good. Jadi semua dari keseluruhan level ada gitu ya. Oke Pak, saya lanjut ke slide berikutnya kalau gitu. Mengenai project monitoring ya. Jadi intinya suatu project itu pertama PMT-nya harus kuat Pak ya. Jadi PMT-nya harus kuat, terus apa eksekusi di lapangan juga harus firm gitu ya. Lalu cara menghandle eksternal obstacle juga harus bagus gitu ya. Contohlah terutama kalau kita membangun proyek di daerah-daerah yang remote gitu ya. Itu kan selain dari biological hazard itu ada juga dari istilahnya kesukuannya gitu ya. Jadi community tempat itu juga harus kita ajak perundingan ya. Meskipun itu katakanlah proyek pemerintah pusat gitu ya. Kita tidak boleh begitu langsung datang nyangkul-nyangkul gitu, tidak boleh gitu ya. Jadi harus ya sama-sama dengan pemerintah pusat yang nunjuk kita tadi loh, bareng-bareng ke daerah, kita ajak stakeholder daerah, kita lakukan ini gitu-gitu kan. Kita jelaskan nanti kita bangun ini itu manfaatnya untuk masyarakat sekitar apa gitu ya. Gitu. Oke, terus penerapan di oil and gas ini agak saya sebut sedikit. Pertama kali ini nih, industri hulu, industri minyak dan gas itu ada tiga area ya kawan-kawan ya. Jadi dari upstream, midstream, dan downstream. Gitu ya. Kalau dari upstream itu jelas survei geological, survei apa, survei blok gitu-gitu ya. Terus pemboran atau drilling. Setelah itu berhasil di fase operasi terus ngopret sumur, keluar liquid fluida, sampai pengapalan dijual ke midstream ya. Industri oil and gas hulunya adalah itu, gitu ya. Industri oil and gas yang midstream apa? Setelah dapat liquid fluida atau fluida lah ya, entah entah liquid maupun gas, dikirim ke refinery. Refinery itu adalah midstreamnya dari oil and gas. Jadi di midstream itu semua fluidanya akan diolah. Jadi apa? Jadi produk, bisa fuel, bisa apa? Bitumen segala macam ya. Jadi tergantung nanti jadinya produk apa gitu ya. Itu midstream ya. Sekarang skop dari dunia oil and gas yang downstream apa? Mulai dari pemasaran, mulai dari apa? Petrochemical itu juga saya kategorikan downstream ya karena dia mengolah bukan langsung dari sumur gitu ya. Dia mengolah hasil atau residu atau produk tidak jadinya dalam kutip dalam tanda kutip produk tidak jadinya refinery diolah menjadi lagi di petrokimia ya. Petrochemical menjadi kosmetik, menjadi plastik, menjadi pupuk segala macam itu di downstream ya. Sampai pemasaran kawan-kawan yang menjual di pom bensin, menjual apa biji plastik, menjual ya itulah semua produk-produk itu nanti kategorinya di oil and gas industry yang sisi downstream itu ya. Oke, jadi ada tiga area aktivitas oil and gas industry. Oke ya, itu sudah mengetahui. Di mana project manajemennya dilaksanakan? Dari tiga area itu semua bisa dilaksanakan. Ya, ya slide-nya memang belum bergerak. Slide-nya memang belum bergerak. Saya berusaha mengilustrasikan karena tema kita pada hari ini adalah project management di oil and gas industry gitu ya. Jadi tadi ada dua slide di awal tadi itu adalah pengertian project management secara umum yang bisa dipakai di semua industri gitu ya. Mulai dari UMKM sampai ke profesional spesialis khusus membangun pabrik ataupun apa gitu ya. Nah,
Setelah itu saya tadi spill juga bahwa industri oil and gas itu terbagi menjadi tiga area besar, gitu ya. Ada hulu atau upstream, ada midstream atau tengah-tengah, ada juga di downstream atau hilir, gitu ya. Oke, itu biar clear. Terus project management dipakai dimanapun, bisa dimanapun. Katakanlah di hulu ya, di hulu mau kita melakukan drilling, itu juga ada PMT-nya itu di situ. Ada project manajernya juga di situ. Ada bagian nyusul schedule, ada bagian menginisiasi, ada bagian budgeting, ada bagian monitoring, ada bagian reporting juga ada, lengkap. Terus ke fase midstream umpamanya di refinery bisa juga diterapkan, malah bisa di project management ya. Mau nambah apa kolom destilasi satu lagi gitu banyak itu ya bentuk project management team gitu. Di sisi hilir atau di sisi downstream bisa juga membangun SPBU daerah mana, menambah SPBU daerah mana. Perlu orang project management juga di situ. Oke ya. Oke kawan-kawan, ini slide ketiga. Ini project management yang project monitoring ya. Kita slide itu dulu. Project monitoring ya. Oh, saya tutup dulu. Kita melakukan monitoring project management melalui apa gitu ya. Ya tools-tools tadi itu Pak. Tools-tools yang saya bilang di awal tadi. Ada S-Curve, ada apa Gantt, ada CPM, banyak lah. Atau memakai software yang saya sebutkan tadi itu. Ada Travelo, ada Monday.com, segala macam tadi yang saya sebutkan dari awal. Ya. Intinya, waktu pelaksanaan proyek dan nilai akumulasi progres pelaksanaan proyek itu termonitor. Itu aja Pak. Mulai dari awal hingga akhir. Jadi kalau ada direktur, pamannya ada stakeholder datang ke situ gitu ke kawasan proyek. Proyekmu sudah berapa persen nih? Tinggal tunjukin itu aja. Tunjukin S-curve-nya. Sekarang bulan ketiga, Pak. Kalau menurut S-curve ini, perbandingan antara planning dan aktual itu ada minus 2%. Minus itu kata minus itu adalah keterlambatan, Pak ya. Minus itu adalah keterlambatan. Oke, oke, itu ada pertanyaan. Tadi kurs F menggunakan software apa gitu ya. Softwarenya bisa bermacam-macam, Pak. Tapi pilihlah dulu yang paling sederhana ya. Paling sederhananya apa tadi yang saya bilang tadi? Excel. Bikin aja dari Excel gitu ya. Sumbu X, sumbu Y bikin. Jadi planningnya hari ini sekian, harusnya planningnya harus sekian persen, tapi ternyata aktualnya hanya sekian persen. Itu boleh pakai Excel ya. Ataupun kalau mau lebih canggih lagi, pakai software yang lain, pakai Primavera seumpama ya. Saya nggak merekomendasikan apa-apa ya. Semua pakai Primavera, ada juga di Primavera yang sekarang terbarunya P6 ya, seri P6 itu langsung aja dibikin situ project monitoring project dengan pakai project monitoring. Ada terusnya langsung klik situ, masukkan semua parameternya akan di situ. Waktunya, eh, tasnya apa, tugasnya apa, PIC-nya siapa, dan progresnya seperti apa. Bandingkan dengan yang aktual hari ini. Jadi nanti muncul itu di situ, muncul di grafik itu sudah langsung bisa dilihat grafik itu under apa ahead gitu aja, ahead atau behind gitu ya, schedule gitu. Itu ya Pak siapa tadi. Ini umum ya, jadi pembandingan rencana dan realisasi betul ini. Jadi ahead kalau memang dia lebih cepat,
delay, jadi lebih lambat dari rencana gitu-gitu ya. Ya lebih praktis aja sih kurva S ini sebenarnya. Jadi orang tidak melihat apa, tidak melihat kolom baris yang ruwet gitu ya. Jadi langsung diimplikasikan dengan kurva gitu. Jadi kalau ada stakeholder yang mau lihat aktivitas proyek, ini manfaatnya juga bisa untuk membantu hitung cash flow juga bisa, untuk perkembangan program percepatan juga bisa, dan untuk secara makro juga bisa. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi anggapan progres 50% adalah tepat pada waktu 50% pelaksanaan. Tidak begitu ya. Jadi ada namanya tadi EVM tadi Bapak, Current Value Management. Jadi apa yang tampak di kurva itu 50% aktual gitu ya, belum tentu 50% secara ekonomi gitu ya. Jadi lihatnya sangat kompleks kan, sangat kompleks. Jadi ada kurva juga satu di situ namanya EVM. Jadi contohnya seperti ini. Ini terus ini pakai S-curve, pakai CPM atau pakai EVM yang paling bagus. Kalau saya pribadi lebih detail atau lebih sering saya gunakan adalah EVM Pak ya. Meskipun kalau cuman mau lihat progres project aja pakai S-curve aja sudah bisa. Nggak perlu pakai CPM atau EVM. Jadi CPM itu kritikalnya yang ditampilkan kritikalnya, step kritikalnya aja. Step non kritikalnya kita taruh di bawah itu. EVM tadi, kurva dari S-curve tadi ada dua, planning sama aktual ditambah dengan EVM secara keekonomisan tadi. Apakah masih ekonomis nggak proyek ini sampai di step ini? EVM itu. Jadi apa nilai-nilai kontrak proyek, kompleksitas proyek, waktu pelaksanaan proyek, dan jenis proyek, dan kompetensi tim proyek. Ya, itu itu bisa dipakai apa dipakai suatu keputusan ya, bisa didesain suatu keputusan bahwa proyek ini gagal, proyek ini berhasil, proyek ini di stop aja karena nggak ekonomis, bisa pakai EVM tadi. Kalau cuma pakai untuk monitoring progres ya pakai Excel aja gitu. EVM pakai Excel bisa Pak, bisa. EVM pakai Excel juga bisa. Cuman ada formula-formulanya gitu kan. Formula-formula yang di Excel itu. Kalau memang nggak mau pakai formula segala macam ya pakai beli software gitu kawan-kawan. Yang paling common itu ya Primavera itu. Atau yang versi downloadan website tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Banyak sekali kan itu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini nih. Ini aktualnya, pilihan schedule kayak gini ya. CPM itu kritikalnya. Jadi contoh ini. Jadi kalau start, ini finish ya. Analoginya seperti itu. Kalau mau proyek secara normal dilaksanakan cuma 7 hari. Kan waktu 7 hari. Kalau pakai CPM bisa aja 1 + 1 + 1 berarti 3 hari bisa aja. Kenapa? Karena yang dikerjakan yang kritikal dulu, yang tampak kritikal dulu. Oke, nah, ini seperti ini. Jadi yang ini breakdown BPS-nya ya. Terus ambil yang merah-merah ini CPM-nya ini merah-merah. Yang kritikal-kritikalnya aja yang didahulukan. EVM, nah ini di EVM itu persis S-curve tapi ditambah satu kurva lagi. Kurvanya apa? Cost varian, schedule varian, cost performance CPI ya, SPI juga, estimate completion juga, ada varian at completion juga. Memang menjelaskan seperti ini tidak ada gambaran Pak kalau kita tidak praktek gitu ya. Karena ini berhubung waktu ya, saya ada sih formula untuk EVM ini, boleh nanti dicoba kalau masih ada waktu, praktekan gitu ya.
Nah ini S-curve-nya nih ya. Varian completion. Nah ini biru nih kan. Nah, ini to date cost variance gini. Plannya yang mana Pak? Plannya? Nah, schedule dulu ya. Plannya yang merah ya. Aktual yang hijau. Ternyata EVM-nya ungu. Ini tidak ekonomis berarti ini. Itu aja membacanya. Oke, kriteria proyek EVM. Jadi memang perlu komitmen manajemen ya. Jadi orang di kita sebagai project manager di lapangan itu memang harus tegas, tapi juga harus perlu komitmen dari user kita. Jadi kita tuh dikasih authority, tapi kita terus itu dikasih backup gitu ya. Jangan sampai kita dikasih full authority, tapi tidak di backup oleh user gitu ya, atau oleh klien. Menetapkan lingkup proyek dan breakdown structure, oke ya ini tugasnya PM ya, menyusun database database ini di ending pada waktu closeout sebelum handover. Oke, coba kita tabulasikan seperti ini ya. Nilai kontra ada sedang, kecil, sedang, besar gitu ya. Untuk monitoringnya project seperti apa? Cukup kalau kecil cukup S-curve aja, sedang juga bisa S-curve, bisa CPM gitu. Kalau besar usahakan tuh CPM atau enggak EVM gitu ya. Kalau saya lebih lebih recommended EVM kalau besar gitu ya. Jadi kompleksitas proyek kecil, sedang, tinggi ini ya. Kecil sedang ya S-curve aja nggak apa-apa. Kalau tinggi EVM dan CPM. Waktu pelaksanaan proyek kalau singkat mending CPM karena ada kita kan kritikal ya. Jadi yang dikerjakan kritikal dulu, waktunya kan singkat jadinya. Jadi kayak tadi loh, slide sebelumnya 7 hari jadi 3 hari gitu-gitu. Yang sedang bisa S-curve, bisa CPM. Kalau yang panjang bisa S-curve, bisa EVM. Tapi saya tetap rekomendasikan untuk EVM ya. Ini dari tabulasi proyek berdasarkan nilai kontrak, kompleksitas proyek, dan waktu pelaksanaan proyek. Jenis proyek, ya pemerintah, swasta, internasional, non-konstruksi. Ya. Kalau non-konstruksi ini mending pakai CPM yang kritikal aja. Kalau internasional itu tiga-tiganya dipakai biasanya. Kalau di hulu, di industri oil and gas, terutama di hulu ya, semua dipakai Pak memang. Jadi kalau mau mengebor di area mana, semuanya dipakai nih. Tabel dari monitoring proyek nih Pak ya. Swasta ya mungkin S-curve dan CPM gitu. Pemerintah biasanya cuma S-curve. Kenapa pemerintah itu kan orangnya nggak mau ribet ya. Datang lihat progres berapa persen, nah udah gitu aja. Oh, terlambat proyekmu on schedule gitu ya. Terus Gancat, lalu Gancat. Nah, Gancat itu kan milestone chart atau project bar chart. Milestone sebenarnya Gancat ini kan sebenarnya ya pencapaian sama pencapaian, tapi kan tidak ada di Gancat ini tidak ada apa ya komparasinya untuk planningnya gitu aja ya. Itu kan grafik batang atau bar chart digunakan untuk monitoring proyek juga. Tapi informasinya mengenai tugas anggota tim, jadwal, dan batas waktu pelaksanaan proyek. Di Gancat itu udah dipikir di awal gitu kan. Gancat itu tadi diaplikasikan di S-curve sebagai kurva planning gitu aja lah. Ya. Manfaat Gancat ya mengujung kemajuan proyek, ada waktu jadi negosiasi, mengenai tanggung jawab karena memang ada PSI-nya dan komunikasi tim lebih dinamis. Itu komponen Ganjatnya apa? Data tugas, timeline, resource element, data bar. Nah, seperti ini. Bulan 1 sampai 10 proyek A bisa dikerjakan bulan 1 sampai 3, berlanjut ke bulan 6 sampai 9 gitu ya. Proyek B harus dikerjakan bulan 2 sampai bulan 7. Dan macam.
Akan seperti ini ya. Ini gancetin di awal Pak ya, kawan-kawan ya. Gancetin di awal. Jadi rencana di awal. Yang diambil, ditaruh di S-curve tapi dalam bentuk kurva rencana itu. Planning curve gitu tadi. Ini software yang tadi kita sebut. Nah ini juga kan ada mandi.com tadi, saya ulang lagi, Smart Sheet atau Bright ClickUp, Intune, Hubplanner, Visor, QuickBase, silahkan dipilih masing-masing, ada kelebihan, ada kekurangannya. Saya pakai mandi.com kalau di HP, kalau di komputer saya pakai Primavera V6. Silahkan dipilih masing-masing. Ada Canvo, ada Word. Oke, siap. Ada Nifty, ada Bigem by Figma, Microsoft Project, ada Postgres ini. Nanti dipilih masing-masing aja ya. Bentuknya seperti ini, bentuknya mandi.com seperti ini. Ini banyak nih ya. Download, intinya download dulu aja. Download dulu aja software yang gratis-gratis itu. Lalu aplikasinya disesuaikan dengan kegiatan proyek kawan-kawan. Itu aja. Di HP juga gitu. Bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Microsoft Project kan paling umum digunakan kan ya. Oke. Oke, sebelum berakhir satu slide lagi lah. Nah, ini cepat-cepatan ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan. Oh, cost engineering terlalu berat nih. Cost engineering nanti hubungannya sama ngitung-ngitung ya. Yang agak ringan aja berarti. Ini aja. Oh, sorry. Nah, bolehlah kontrak manajemen lah.